Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran IPS tema 4 tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pengertian globalisasi, kemudian ciri-ciri globalisasi. Kali ini akan Ibu jelaskan mengenai manfaat globalisasi, kemudian manfaat globalisasi terhadap kerjasama dengan negara di ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Kemudian juga akan Ibu jelaskan mengenai kerjasama dengan ASEAN di bidang politik. Kita lanjut. Manfaat globalisasi. Banyak sekali manfaat globalisasi. Di antaranya adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian semakin terpangkasnya waktu dalam melakukan perjalanan. Terus kemudahan dalam mendapatkan berbagai kebutuhan, segala jenis informasi dapat kita serap sesuai kebutuhan, mobilitas penduduk semakin tinggi, membuka jenis-jenis lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian sektor pariwisata pun semakin berkembang. Lalu perdagangan atau wirausaha menjadi lebih mudah dalam memasarkan produknya karena adanya teknologi. Lalu, proses demokrasi semakin transparan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik seperti pelayanan dari polisi, dokter, dan sebagainya. Kita lanjut. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Ada beberapa bentuk kerjasama dan Indonesia pun berperan dalam kerjasama tersebut. Di antara bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah 1. Pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN. Kemudian 2. Pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. 3. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. 4. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 5. Perjanjian negara bebas nuklir. 6. Pengiriman duta besar dan konsulat. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi pengguna. 1. Mengganggu kesehatan fisik. 2. Menyebabkan stres berat. 3. Memicu berbagai tindakan kriminal. 4. Mendapat hukuman dari pemerintah. 5. Menyebabkan overdosis dan sebagainya. Sedangkan dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi keluarga di antaranya adalah 1. Merusak hubungan antar anggota keluarga. 2. Menurunkan perekonomian keluarga. 3. Menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat. 4. Membuat keluarga menanggung rasa malu. 5. Membebani psikis anggota keluarga. Kita lanjut,
dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi masyarakat. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan angka kejahatan. 2. Meningkatkan pengangguran. 3. Meningkatkan angka kemiskinan. 4. Meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. 5. Meningkatkan perusakan fasilitas umum. Kita lanjutkan. Dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi bangsa. Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. 1. Membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. 2. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Sedangkan cara mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba adalah 1. Menanamkan pemahaman pola hidup sehat. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau yang baik. 3. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba, atau kalian bisa memilih lingkungan pergaulan yang baik. 5. Membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Anak-anak, sekarang kerjakan soal IPS untuk tema 4, subtema 2. 1. Sebutkan manfaat globalisasi. 2. Jelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. 3. Jelaskan peran Indonesia dalam kerjasama dalam mengatasi peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba. 4. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? 5. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba pada kalian? Nah, nanti kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, terapkan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.